Baik, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Ibu juga dalam keadaan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita untuk berdoa bersama-sama. Doanya Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum masuk ke dalam pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran dari murid-murid nih. Ibu absen saja ya. Hadir, Malen, Kak, alhamdulillah semuanya hadir ternyata. Oke, jadi pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai tema 4, subtema 1, pembelajaran kelima. Jadi kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 5. Nah, materi di sini yaitu kita dengan mata pelajaran yang pertama SPDP, yaitu materi mengenai tangga nada. Yang kedua kita akan belajar materi mengenai organ peredaran darah, yaitu mata pelajaran IPA. Dan yang terakhir kita akan belajar mengenai pantun, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memasuki materi, di sini ada gambar nih. Ada gambar seorang anak perempuan. Ibu punya 4 pertanyaan, yaitu pertanyaan apa sih kegiatan yang dilakukan anak pada gambar tersebut. Yang kedua yaitu apa kamu juga suka bernyanyi. Yang ketiga yaitu apa lagu yang kamu sukai. Dan pertanyaan terakhir yaitu apa kamu tahu tangga nada dari lagu yang kamu sukai. Nanti jawabannya tulis di buku catatan masing-masing. Oke? Nah, oke nih, ternyata ada penjelasannya ya. Jadi, pagi Lani menyiram bunga. Lani menyiram bunga sambil bernyanyi. Lagu yang dinyanyikannya yaitu Lihat Kebunku. Lagu yang dinyanyikan Lani bertangga nada mayor. Oleh karena itu, Lani menyanyikannya dengan penuh semangat. Masih ingatkah kamu dengan ciri-ciri tangga nada mayor dan minor? Ciri tangga nada mayor antara lain bersemangat dan riang gembira. Lagu Lihat Kebunku merupakan contoh lagu bertangga nada mayor. Nah, di sini ada pengertian dari tangga nada mayor dan tangga nada minor. Yang pertama, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya, tangga nada mayor. Tangga nada mayor adalah salah satu tangga nada diatonis yang memiliki nilai jarak atau pola interval antara nada, yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Suatu musik atau lagu yang menggunakan tangga nada ini akan memberikan kesan yang ceria, riang, dan bersemangat. Sedangkan tangga nada minor adalah tangga nada diatonis yang memiliki jarak nada atau interval 1,5, 1,5, 1,1. Tangga nada ini memiliki sifat yang kurang bersemangat dan memiliki nuansa lagu yang sendu dan sedih. Umumnya tangga nada minor ini dimulai dengan nada la dan diakhiri juga dengan nada la atau a. Nah, kalian coba lihat di buku siswa yang kalian punya masing-masing. Di situ ada tugas bagian ayo menulis. Kalian nanti cari nih lagu anak-anak yang bertangga nada mayor dan kalian tuliskan pada kolom bagian tugas ayo menulis. Selain tangga nada mayor, kalian juga cari untuk lagu anak-anak yang bertangga nada minor. Nanti tulis dan nanti di akhir pelajaran Ibu akan memeriksa hasil tugas kalian ya. Nah, sekarang di sini ada salah satu contoh dari lagu yang tangga nada mayor dan bertangga nada minor. Di sini untuk lagu bertangga nada mayor itu lagu dari Bintang Kecil. Kalian pasti tahu ya lagu Bintang Kecil itu. Pasti kalian juga pernah menyanyikan atau mungkin sering menyanyikan ya. Terus di sini juga ada lagu bertangga nada minor nih. Bertangga nada minor ini lagu, contohnya lagu Syukur. Kita nyanyikan bareng-bareng yuk.
Kita nyanyi lagu dari bertangga nada mayur dulu nih. Ibu pimpin ya. Bintang kecil di langit yang tinggi. Amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari. Jauh tinggi ke tempat kau berada. Oke, sekarang kita menyanyikan lagu yang bertangga dan minor. Pada tahu nggak? Kita pada tahu lah ya. Oke, ibu pinjam ya. Dan yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, yang selanjutnya di sini ada kita memasuki materi yaitu IPA. Tadi materi mengenai organ peredaran darah. Nah, di sini sebelum kita memasuki materi, Ibu punya beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, ingatkah kalian tentang organ peredaran darah manusia? Yang kedua, apa saja organ peredaran darah manusia? Yang ketiga, apa fungsi tiap-tiap organ peredaran darah manusia? Oke, nah sekarang kita masuk ke materi. Untuk jawaban pertanyaan tadi, tulis di buku catatan kalian ya. Nanti Ibu cek nih satu-satu pada akhir pembelajaran. Nanti dikumpulkan. Oke. Nah, yang pertama di sini ada organ peredaran darah itu yaitu ada jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengampis. Ukuran jantung ini kira-kira sebesar kepala dengan pemiliknya. Jadi kalau jantung kita sendiri, kita bisa melihat sebesar kepala tangan kita sendiri. Jantung ini tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut dengan miokardium. Jantung ini terdapat 4 ruang nih, yaitu ruang serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, yaitu organ yang kedua di sini ada paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Nah, di sini paru-paru ternyata terdiri dari ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan dengan alveoli. Nah, di sini ada organ yang ketiga atau organ yang terakhir, yaitu ada pembuluh darah. Merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh darah nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut dengan arteri dan pembuluh balik disebut dengan vena. Nah, di sini ada perbedaan dari pembuluh darah arteri dan vena. Dari denyut nih, kalau di arteri ada, sedangkan di vena tidak ada. Terus yang perbedaan yang lain yaitu aliran. Dan kalau arteri itu dari jantung, sedangkan vena itu ke jantung. Terus dari katut, kalau arteri itu berada di aorta, sedangkan kalau vena itu di sepanjang vena. Kalau elastisitas, arteri lebih elastis dari vena, sedangkan vena kurang elastis dibanding arteri. Terus perbedaan yang terakhir itu dari letak. Letaknya kalau arteri itu lebih di dalam, sedangkan vena dekat dengan permukaan.
Nah, ini ada organ peredaran darah pada hewan. Kalau tadi kan organ peredaran darah pada manusia ada 3, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Sedangkan kalau organ peredaran darah pada hewan ini ternyata berbeda-beda nih. Seperti yang nomor 1, kalau organ peredaran darah yang termasuknya itu jantung, paru-paru, dan pembuluh darah, itu contohnya ada hewan sapi dan burung. Kalau organ peredarannya darahnya itu jantung, paru-paru, dan insang, itu hewan ikan. Kalau organ peredaran darahnya itu jantung, limpa, dan pembuluh darah, itu hewannya ayam. Sedangkan untuk jantung dan pembuluh darah itu hewannya kucing. Nah, di sini ada sistem peredaran darah pada manusia. Terbagi menjadi 2, yaitu sirkulasi besar dan sirkulasi kecil, atau sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Untuk sistem peredaran darah besar itu, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen, mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, melalui arteri besar atau aorta. Sedangkan sistem peredaran darah kecil ini yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru, lalu menuju arteri pulmonalis. Nah, sekarang ini ada sistem peredaran darah pada hewan. Jadi, secara umum sistem peredaran darah pada hewan ini terbagi menjadi 2 nih, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah terbuka ini merupakan peredaran atau distribusi darah ke seluruh tubuh yang tidak selalu melewati pembuluh darah. Sedangkan sistem peredaran darah tertutup ini merupakan suatu peredaran atau distribusi darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh-pembuluh darah. Nih, pentingnya menjaga kesehatan organ peredaran darah. Peredaran darah diperlukan untuk menyediakan seluruh organ dan sel tubuh dengan oksigen dan nutrisi. Apabila organ peredaran terganggu, tubuh akan kekurangan oksigen dan nutrisi. Jika kekurangan oksigen dan nutrisi, tubuh akan terasa pening, lalu akan pingsan, sakit, hingga bisa menyebabkan kematian. Oke, kita lanjut. Di sini kita memasuki materi mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengenai pantun. Apa itu pantun? Pantun berasal dari bahasa Minangkabau, yaitu patuntun, yang berarti penuntun. Awalnya pantun adalah salah satu bentuk sastra lisan yang menjadi tradisi di kalangan masyarakat Melayu. Namun saat ini sudah sering dijumpai pantun dalam bentuk tertulis. Nah, jenis-jenis pantun ini ada 4. Sebenarnya jenis pantun itu sangat banyak sekali. Nanti kalian bisa lihat dari bahan ajar yang telah Ibu berikan. Tetapi di sini Ibu memberikan 4 contoh pantun. Biasanya ini pantun yang paling banyak atau yang umum. Jadi yang pertama ada pantun jenaka. Pantun jenaka ini merupakan pantun yang memiliki sifat menghibur dan juga mengandung kalimat-kalimat lucu. Yang kedua, pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang berfungsi untuk menyampaikan pesan khusus seperti pendidikan atau moral kepada pendengarnya. Yang ketiga, pantun teka-teki. Pantun teka-teki merupakan sebuah pantun yang menghibur karena ada sebuah soal yang harus dipecahkan jawabannya. Yang terakhir, pantun kiasan. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau kata-kata yang bijak. Nah, di sini ada 3 contoh pantun nih. Bisa dibaca nih yang pertama, buaya putih hidup di rawa, meronta-ronta terjerit-jari, perut sakit menahan tawa, gigi nenek loncat di piring. Yang kedua itu, buah pisang, buah tomat disimpan di dalam lumbung padi. Pantas tercium bau menyengat, rupanya kau belum mandi. Yang ketiga, kapal berlayar di Laut Jawa, nahkoda mengacungkan jempol. Adik menangis lalu tertawa melihat kakak masih mengompol. Ini ada pertanyaan nih, termasuk ke dalam jenis apakah pantun tersebut? Silakan kalian tuliskan jawaban pada buku catatan kalian. Oke, ini ada tugas ya. Silakan kalian buat 2 bait pantun berjenis pantun jenaka. Lalu kalian tulis di buku catatan, lalu nanti bacakan pantun tersebut di depan teman-teman kelas. Nanti Ibu tunjuk ya. Oke, di sini Ibu punya tugas nih, tugas untuk pembelajaran IPA.
Tapi sebelumnya kalian bisa menonton video untuk tahu bagaimana cara mengerjakan tugasnya. Nanti videonya Ibu kirim melalui WA Group ya. Nanti tugasnya yaitu membuat alat peraga mengenai organ, mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Nanti cara-caranya ada di videonya Ibu kirim melalui WA Group, terus nanti hasilnya Ibu nilai. Nanti kalian bawa hasil pengerjaan tugas tersebut pada pertemuan yang selanjutnya. Tugas tersebut dilakukan secara berkelompok ya. Nanti Ibu bagi kelompok untuk tugas tersebut. Oke, mengerti? Sekarang pembelajaran sudah selesai nih. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau mengulas kembali. Tadi kita belajar materi mengenai apa? Ya betul sekali, mengenai organ peredaran darah, sistem peredaran darah pada manusia dan hewan. Organnya juga kita belajar mengenai organ peredaran darah pada manusia dan hewan. Terus belajar mengenai pantun, jenis-jenis pantun, terus belajar mengenai tangga nada mayor, dan tangga nada minor. Oke, pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum Ibu tutup, mari kita membaca doa terlebih dahulu supaya kita selamat sampai tujuan. Berdoa dipimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran secara antusias. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.